Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Aisyah Rahma. Siang hari ini saya mengundang dua pembicara kita yang sangat hot di Universitas Islam Lamongan, yakni Bapak Muhammad Yanto SHMH selaku Ketua Divisi PMP Universitas Islam Lamongan dan Bapak Sabila Rosyad SEMM selaku Bendahara Lab LPMA. Oke, langsung saja saya mau menanyakan sedikit lah tentang perkembangan mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan. Seperti apa, Bapak? Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Aisyah atas kesempatan yang sudah diberikan sehingga saya dan Pak Sabila Rosyad ini bisa memberikan satu wawasan dan perkembangan dari maba atau calon mahasiswa baru di Universitas Islam Lamongan, baik itu di Fakultas Ekonomi. Nah, perkembangan dari maba di Universitas Islam Lamongan terkait di Fakultas Ekonomi ini sungguh sangat luar biasa, meskipun dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin itu kan yang kemarin itu kan peningkatannya sangat luar biasa. Akhirnya pada masa sekarang ini ada sedikit penurunan. Artinya apa? Sedikit penurunan ini bukan suatu kekurangan, tapi ini suatu motivasi bagi kami agar ketika kami nanti ke depannya atau pada hari ini bisa terus meningkatkan terkait pelayanan, baik itu pelayanan secara virtual maupun pelayanan pada ketika datang calon maba ini bisa datang langsung di kampus. Itu yang pertama. Yang kedua, itu terkait dengan perkembangan dari Fakultas Ekonomi sendiri. Ini kan pada hari ini di Fakultas Ekonomi dengan jumlah maba terbanyak. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Iya, emang ekonomi dari dulu ya, Pak ya? Iya, alhamdulillah. Di Fakultas Ekonomi sendiri ini perkembangannya sangat luar biasa. Maba pada hari ini itu mencapai hampir 500 calon mahasiswa baru yang sudah masuk, dan pada hari ini kebetulan tes online. Jadi tes online-nya hari ini tuh tes online terakhir. Jadi selama 3 hari tanggal 14, 15, 16 itu tes online. Nah, tes online-nya itu dilakukan selama 3 hari, itu bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja, dengan sesantai apapun. Itu bisa, jadi entah itu dikerjakan pada jam 12 malam, entah itu jam 5 pagi, sambil jadi ketika pagi nggih monggo, ketika siang monggo sambil ngopi. Itu salah satu kelebihan dari tes online itu tadi. Jadi ada satu kelebihan ketika mengerjakan. Nah, setiap kali masuk untuk mengerjakan itu diberikan waktu selama 120 menit. 120 menit untuk berapa soal, Bapak? Itu sekitar kurang lebih 50 soal. 50 soal itu yang sudah masuk. Jadi ketika mengerjakan itu ada waktu yang diberikan 120 menit, itu sekitar 2 jam. Itu ketika sudah selesai itu bisa langsung tertutup soalnya. Itu terkait perkembangan pada masa sekarang tadi. Jadi ada secara offline, secara online, baik itu pendaftaran maupun pada tesnya. Untuk tesnya sekarang itu dikerjakan secara online semua. Oke, itu tadi terkait perkembangan. Untuk biaya sendiri, Bapak, biaya menjadi calon mahasiswa? Untuk menjadi calon mahasiswa baru di Universitas Islam Lamongan itu cukup murah meriah. Cukup murah meriah. Kenapa? Karena jika dibandingkan dengan masa-masa sekarang, baik itu di tingkatan sekolah SMA, di SMK dan lain sebagainya, itu sebenarnya Unisila ini cukup murah pada tingkatan universitas. Karena apa? Karena di situ kan terkait dengan fasilitas dan lain sebagainya, ini sungguh sangat luar biasa. Nah, itu mengapa saya katakan ini cukup murah, karena melihat perbandingan dari beberapa sekolah atau sekolah yang lainnya, termasuk pada tingkatan SMA, ini sebenarnya cukup murah lah kita bilang pada tingkatan universitas. Gitu. Dari biaya yang cukup murah, mungkin dari pendaftaran sendiri, Pak, untuk calon mahasiswa yang berprestasi mungkin ada potongan-potongan? Iya, ada. Jadi di fakultas bukan di universitas sendiri itu ada untuk yang prestasi. Jadi ada sebuah beasiswa yang untuk calon
mahasiswa, yang dari siswa yang punya prestasi itu ranking 1 sampai 10 yang berminat untuk daftar di Unisla itu ada termasuk pada jalur pertama itu ada yang jalur PMDK itu tanpa tes, itu dibuka pada bulan Januari kemarin, itu sampai bulan Februari itu ada yang namanya PMDK. Jalur PMDK itu jalur dari sebuah mahasiswa yang berkeinginan untuk daftar ke sini, ada yang bisa melakukan dari prestasi itu bukan hanya prestasi akademik, tapi juga ada prestasi entah itu dalam kancah nasional ataupun pada kancah regional. Jadi ada mahasiswa prestasi itu entah itu dari cabang olahraga, entah itu dari kejuaraan apapun itu yang mempunyai prestasi pada tingkatan regional maupun nasional. Itu biaya untuk menjadi calon mahasiswa. Untuk dampak dari COVID, Pak, kan sekarang memang saatnya ini ya, seperti ini ya. Bagaimana konsep yang dipakai oleh fakultas? Konsep yang dipakai dari fakultas maupun universitas ini sebenarnya ini kan saling konektivitas antara universitas dan fakultas. Itu artinya apa? Ini banyak hal-hal yang memang kita yang harus dilakukan. Pertama itu terkait entah itu calon mahasiswa baru ini ketika mau daftar di kampus secara offline, itu yang pertama harus menjalankan protokol kesehatan. Itu yang harus terkait entah itu memakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya, itu diharuskan untuk ketika daftar, dan berjarak antara calon mahasiswa yang satu dengan calon yang lainnya itu. Terkait itu juga terkait dengan pendaftaran secara online, ini juga banyak kemarin pertanyaan-pertanyaan bagaimana caranya dan lain sebagainya, itu saya kirimkan linknya, terus prosesnya seperti apa, itu bisa dibuka melalui satu pintu, yaitu pada akses website pmb.unisla.ac.id, itu alamatnya. Monggo yang berminat untuk daftar pada hari ini juga tanggal 16 besok itu sudah mulai dibuka untuk pendaftaran gelombang 3. Jadi sebenarnya hari ini juga sudah dibuka untuk gelombang 3, monggo silakan yang mau daftar itu pada gelombang 3 itu sudah mulai dibuka, itu bisa daftar secara offline maupun online situ. Jadi terkait tesnya, terkait pendaftaran dan lain sebagainya itu bisa dilakukan secara online. Untuk tahun depan Bapak, untuk konsep PMB sendiri seperti apa? Untuk tahun depan ini konsep saya sendiri ya, konsep dari perencanaan saya. Ini besok saya coba untuk sampaikan ke pimpinan saya. Itu saya mencoba satu pembaruan terkait penerimaan mahasiswa baru dari awal hingga akhir sampai dinyatakan diterima. Itu saya mempunyai satu konsep baru, yaitu one day service. One day service. Bagaimana itu, Bu? One day service itu begini. One day service itu yang pertama, ketika ada calon mahasiswa baru yang daftar, itu kan seluruh administrasi sudah dilakukan, baik itu persyaratan dan lain sebagainya sudah dilakukan, pembayaran sudah dilakukan. Nah, di situ nanti ada satu ruang khusus untuk pada hari itu juga untuk melakukan tes. Iya, jadi pada hari itu juga ketika calon mahasiswa ini daftar, melakukan administrasi, baik itu administrasi persyaratan maupun persyaratan untuk administrasi keuangan dan lain sebagainya sudah terpenuhi semua, pada hari itu juga bisa melakukan tes, dan pada hari itu juga akan bisa dinyatakan lulus atau tidak lulusnya calon mahasiswa tersebut. Jadi one day service itu satu pelayanan yang dilakukan pada satu hari itu juga dan diselesaikan pada hari itu juga. Maka ketika ada calon maba yang datang ke Unisla dan ketika sudah keluar dari kampus, itu sudah bisa dinyatakan sebagai mahasiswa baru gitu. Nah, terlepas dari itu nanti baru bisa melakukan proses untuk pendaftaran PKKMB. Nah, situ. Itu konsep yang mau saya pakai di tahun depan. Entah ini realisasinya seperti apa, permohonannya seperti apa, ya kita tunggu saja lah. Itu satu konsep yang saya pakai untuk ke tahun depan. Jadi ada suatu hal yang progresif ketika pada tatanan penerimaan mahasiswa baru itu. Oke, itu tadi dari Bapak Yanto.
Setelah ini kita akan berlanjut kepada Bapak Sabila Rosyad terkait bendahara tentang uang ini, tentang uang. Oke, Bapak Sabilar, terkait UMKM. Oke, terima kasih. Mungkin saya kan sebagai bendahara LPMA, Lab Ekonomi ya. Mungkin saya tidak floor untuk membicarakan tentang uang, karena mungkin ini rahasia dari Lab Ekonomi sendiri. Mungkin jadi sekedar informasi saja ya. Untuk Lab Ekonomi sendiri kan pasti di Universitas Islam sendiri kan ada lab-labnya. Jadi ekonomi juga punya lab sendiri. Jadi namanya itu LPMA. Nah, di situ kita akan belajar tentang praktikum. Mungkin ada 10 praktikum. 10 praktikum yang akan diajarkan di LPMA tersebut. Itu pun diajarkan tiap semester. Jadi saya jelaskan saja. Untuk 10 praktikum itu ada, yang pertama ada dasar komputer, yang kedua ada aplikom, yang ketiga ada perpajakan, yang keempat ada MIOP, yang kelima ada SPSS, yang keenam ada digital marketing, yang ketujuh ada SIM, yang kedelapan ada SIA, Sistem Informasi Manajemen. Itu mungkin itu. Terus yang saya bicarakan di sini ya, yaitu digital marketing. Mungkin saya sendiri kan dosen pengajar di pemasaran juga kan. Jadi saya bicara tentang digital marketing. Soalnya bagi saya ini sangat penting. Apalagi tadi kan sudah disinggung apa itu yang di UMKM kan. Berapa UMKM? Mungkin saya tambahi lagi sedikit lah tentang UMKM yang ada di Lamongan sendiri, kurang lebih kan ada 1.300 UMKM kurang lebih. 1.300. Terus penyerapan tenaga kerja sendiri itu sudah hampir 1.700-an untuk yang di Lamongan sendiri. Nah, kenapa sangat penting? Apalagi kita bicara sekarang kan di masa-masa pandemi. Di masa-masa pandemi. Jadi UMKM mungkin lagi apa ya? Lagi oleng. Sedang masa krisis-krisisnya. Apalagi bicara ke pemasarannya. Biasanya kita kayak di sebelum masa-masa pandemi atau sebelum masa-masa penyerangan ini yang sangat membabi buta. Ya, itu kan biasanya kita berjualan kayak biasanya ya. Ini ada pembeli, ada penjual, kita datang, kita didilan harga. Itu sebelum negara api menyerang ataupun virus yang menyerang ini. Tapi kita bicara setelah pandemi ini. Jadi ada pandemi kita bingung, apalagi ada PSBB dan sebagainya. Makanya kenapa UMKM harus ke e-commerce? Kita bicara melalui e-commerce, jadi media. Kita penjualan secara media sosial. Kenapa penting? Itu kan? Iya. Karena kalau kita nggak beralih ke media sosial ataupun e-commerce, ini kesusahan. Iya, karena kan tahu sendiri, kan ada PSBB dan lain-lain, kita dilarang berpergian ke kota lain. Sedangkan jual beli kan kadang-kadang kan kalau nggak langsung ketemu orangnya, nggak langsung lihat barangnya, kita susah. Nah, makanya kita kan beralih ke e-commerce-nya. Di situ makanya kan kalau saya belajar ngajar mahasiswa, saya tekankan kalau memang kita harus belajar di masa pandemi ini, gimana kita bisa selain kita belajar di kampus, kita belajar di luar. Dengan cara apa? Kita apalagi kan di jurusan ekonomi manajemen kan harus belajar berjualan. Nah, maka dari itu kita harus bisa memanfaatkan memanfaatkan e-commerce itu sebagai lahan untuk berjualan ataupun berbelajar. Gitu. Bisa dilihat ya Pak, untuk perkembangan e-commerce di masa saat ini sangat. Mau nggak mau kan harus e-commerce. Contohnya saja ya, kita mau berjualan aja, kita tinggal di rumah saja. Di rumah foto-foto barangnya kita masukkan, mungkin ada Lazada ataupun itu kan bisa. Cara gampangnya. Kalau mungkin mau buat sendiri juga bisa, ada blognya, ada buat webnya, ada apa kan bisa. Gitu. Jadi lebih lebih praktis.
Nah, UMKM juga gitu, harusnya gitu. Harus memanfaatkan dunia dunia teknologi yang sangat cepat ini, yang berkembang ini. Jadi gitu. Kalau kita nggak memanfaatkan teknologi, nanti kita akan ketinggalan. Apalagi kita berbisnis. Wong sekolahan saja pakai teknologi juga untuk memasarkan dunia pendidikannya, ataupun yang Bapak Yanto jelaskan PMB juga kan pakai teknologi juga kan Pak, betul kan? Iya. Kita pasang iklan di mana-mana gitu. Jadi kita kalau pakai teknologi, insya Allah kita nggak akan tertinggal, gitu Mbak. Oke, itu tadi sedikit dari Bapak Sabila Rosyad. Untuk pemirsa yang di rumah, terima kasih dan jangan lupa untuk terus ikuti channel-channel kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Litbang Pemas Universitas Islam Lamongan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.